Halo Popolik, welcome to Folklore Popolik Explore. Di hari ini kita punya pembahasan yang sangat menarik teman-teman karena kita akan membahas suatu kejadian yang sangat bersejarah. Betul banget guys, ini kita mau ngeliat dulu nih mengenai salah satu isu HAM yang ada di dunia. Favorit penasaran nggak sih? Nah pastinya penasaran banget karena kita akan membahas tentang genosida yang dilakukan oleh Turki kepada Armenia dan Assyria pada Perang Dunia Pertama. Jadi teman-teman kalau penasaran saksikan terus di Folklore. Jadi guys, genosida Armenia dan Assyria itu terjadi di masa penuh kekacauan pada sekitar tahun 1915 ketika Kekaisaran Utsmania atau zaman sekarang itu disebut Turki sedang ikut dalam Perang Dunia Pertama. Pada saat itu pemerintahan itu dikuasai oleh kelompok nasionalis yang Turks karena terobsesi menjaga kesatuan dan kemudian identitas bangsa inti. Di tengah situasi perang, mereka mulai mencurigai itu kelompok Armenia, yaitu kelompok minoritas Kristen yang tinggal di wilayah timur karena dianggap bersekongkol dengan Rusia. Notabene-nya itu merupakan musuh utama Turki pada waktu itu. Dari situ, pemerintah Ottoman itu mengeluarkan kebijakan relokasi terhadap warga Armenia dan Assyria. Tapi yang terjadi bukan sekedar perpilahan guys, melainkan operasi secara brutal. Jadi itu ratusan ribu orang Armenia Assyria dipaksa meninggalkan rumahnya dan berjalan kaki menuju padat pasir di Suriah tanpa makanan, air maupun perlindungan. Jadi itu banyak yang mati guys di perjalanan, kelaparan, sakit, dan pembunuhan hingga perkiraan lebih dari 10 orang tewas. Walaupun pemerintah Ottoman itu menyebutnya itu sebagai operasi, nyatanya tindakan itu merupakan upaya krisis. Nah yang menyedihkan, pas itu dunia itu tahu. Tapi, tak banyak yang bisa diperbuat guys saat itu. Diplomat, wartawan, misionaris, itu sering melaporkan tentang kekejaman yang terjadi. Negara-negara besar bahkan seperti Inggris dan Perancis juga mengecam tindakan tersebut. Namun sayangnya tidak ada langkah nyata yang dilakukan karena belum ada hukuman internasional yang dapat menindak kejahatan seperti. Nah, setelah kita membahas sedikit tentang latar belakang genosida yang terjadi di Armenia dan Assyria, tentunya banyak dampak yang terjadi. Nah, genosida ini terjadi pada Perang Dunia Pertama. Nah, ini merupakan salah satu peristiwa yang paling tragis dalam sejarah kemanusiaan yang memegang peran penting dalam pembentukan hukum internasional humaniter yang modern saat ini. Nah, kejahatan massal ini membuka mata dunia nih akan perlunya mekanisme hukum internasional yang mampu mencegah dan juga menghukum kejahatan serupa di masa yang akan datang. Nah, secara khusus, genosida ini menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong lahirnya Konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida pada tahun 1948, yang merumuskan secara resmi definisi hukum genosida dan menetapkan kewajiban-kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum tindakan tersebut. Sebelumnya, adanya hukum tersebut tidak terdapat instrumen hukum internasional yang memadai untuk menindaklanjuti dan juga mencegah genosida. Nah, ini membuat peristiwa seperti Armenia dan Assyria berjalan tanpa sanksi yang berat. Nah, selain itu, pengalaman tragis ini juga berkontribusi pada bukan pengadilan khusus atau ad hoc tribunals. Dan kemudian, karena tidak internasional Criminal Court (ICC) memiliki kewenangan untuk mengadili aktor individu pelaku genosida kejahatan kemanusiaan. Kasus-kasus genosida yang terjadi seperti Rwanda dan Yugoslavia dapat diproses melalui bilan ad hoc ini. Sementara ICC menjadi lembaga yang ini kejahatan serupa di Spain. Sedangkan Mahkamah Internasional atau ICJ lebih berfokus pada penyelesaian sengketa negara dan memberikan pendapat hukum atau advisory opinion yang bukan mengadili pelaku. Betul, genosida ini sekaligus menunjukkan nih tentang kelemahan hukum internasional pada saat itu yang bahkan belum memiliki instrumen yang kuat sehingga mendorong komunitas internasional untuk memperkuat kerangka hukum agar mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan sejenis terulang kembali. Kini hukum humaniter internasional terus berkembang dan juga memungkinkan penegakan keadilan bagi korban genosida dan alat penting menjaga perdamaian dunia. Singkatnya, genosida Armenia dan Assyria bukan hanya sebuah tragedi kemanusiaan, akan tetapi juga sebagai titik tolak krusial bagi lahirnya hukum humaniter internasional yang berperan penting dalam upaya melindungi hak asasi manusia dan juga mencegah kejahatan kemanusiaan di seluruh dunia.
istilah genosida sendiri itu tuh baru muncul puluhan tahun setelah terjadinya peristiwa ini guys, tepatnya setelah Holocaust di Perang Dunia II. Lewat konvensi PBB, pencegahan dan penghukuman genosida tahun 1948, makanya secara hukum kasus Armenia dan Syria itu memang sulit ditindak secara langsung karena jadi sebelum hukum itu lahir. Kalau dilihat dari politik internasional, isu pengakuan genosida dan Armenia serta Syria itu juga perlu tarik ulur kepentingan guys. Banyak negara yang sebenarnya memang tahu kalau ini tuh salah gitu kan, tapi enggan mengakuinya secara resmi karena termasuk hubungan dengan Turki. Kayak negara yang punya posisi penting di NATO atau kawasan Timur Tengah. Nah saat ini sebenarnya sudah ada lebih dari 30 negara termasuk Prancis dan Amerika Serikat yang kemudiannya menyatakan secara resmi bahwa peristiwa genosida 1915 itu adalah merupakan ya memang kejahatan yang salah banget lah, genosida gitu kan. Tapi setiap kali ada pengakuan seperti itu selalu bereaksi keras, menolak, kayak manggil duta besar dan menuduh pihak luar itu tuh mempermainkan sejarah. Karena buat Turki, pengakuan itu dianggap bukan tindakan kemanusiaan, melainkan manuver politik sebenarnya. Jadi kita bisa bilang nih bahwa tragedi genosida di Armenia dan Assyria merupakan titik balik di mana dunia mulai sadar nih tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ya, karena dari situ tuh lahir hukum humaniter internasional yang sekarang jadi dasar dalam mencegah dan menindak kejahatan kemanusiaan di seluruh dunia. Nah, peristiwa ini tuh memang kelam, tapi juga menjadi pengingat bahwa setiap tragedi itu punya pelajaran yang bisa bikin dunia lebih manusiawi. Yoi, dan penting banget tuh buat kita, generasi muda, buat terus aware dan belajar soal isu-isu kayak gini. Biar kita tuh nggak cuma tahu sejarahnya, tapi juga mengerti gimana peran diplomasi dan hukum internasional dalam menjaga perdamaian, gak? Betul. Jadi oke deh Folklorix, segitu dulu pembahasan hari ini di Folklore. Dan kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa like ya, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, jangan lupa juga follow semua sosial media kita di YouTube, TikTok, Instagram @FPCI-UPNCJ gitu. Biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dan juga informatif dari kita selanjutnya. Betul lah. Jadi mungkin sekian ya dari kita. Sampai jumpa di Folklore selanjutnya. Bye-bye. Bye.